Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Hosea, kitab pertama nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama, dan kita telah sampai di pasal 7. Saya ingatkan Anda, subjek pasal 4, 5, 6, dan 7 adalah untuk membangun rasa bersalah atas bangsa Israel dalam persiapan untuk mencurahkan penghakiman ke atas mereka di pasal-pasal yang akan datang. Hari ini kita berada di pasal yang menyimpulkan pasal-pasal tentang membangun rasa bersalah atas Israel. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Saudara Yosef, Terima kasih, Saudara Riyad. kita telah sampai di pasal 7, izinkan saya membaca beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria, sebab mereka melakukan penipuan. Pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Ia berkata apabila aku menyembuhkan Israel. Saya ingin tahu apa yang telah terjadi ketika ia telah menyembuhkan Israel. Nah, itu seperti seorang yang pergi ke dokter untuk disembuhkan dari masalah sederhana, kemudian dokter menemukan penyakit parah pada pasien ini. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sementara Allah menyembuhkan, dosa telah menjadi begitu mengerikan di antara umat itu. Seperti dalam Roma pasal yang kedua, mereka menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Mereka menganggap bahwa Allah tidak peduli terhadap dosa, tidak tahu bahwa kebaikan Allah dimaksudkan untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Dikatakan mengenai kematian moral ini di dalam diri orang-orang itu, sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Apa sebenarnya arti mereka melakukan penipuan? Jelas bahwa sesuatu dari luar dan sesuatu dari dalam. Gerombolan merampas di luar. Ini normal, tapi apakah ada pencuri di dalam juga dan penipuan juga? Mungkin jika kita kembali ke pasal sebelumnya, kita tidak berhenti di ayat 9 dari pasal yang ke-6. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan Sikhem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Orang yang merampok di sini adalah Para imam. para imam. Tidak hanya itu, tetapi mereka melakukan lebih dari itu. Mereka membunuh dalam perjalanan ke Sikhem. Sikhem dan Gilead yang ada di pasal 6 adalah kota perlindungan. Jadi siapa yang membunuh secara tidak sengaja harus pergi ke salah satu kota perlindungan. Dia harus bergegas dan lari dan mencari perlindungan di kota-kota perlindungan. Dan para tetua kota, jika mereka yakin bahwa dia membunuh secara tidak sengaja, sehingga mereka tidak akan menempatkan tangan padanya. Dengan demikian dia akan mendapatkan kehidupan di kota perlindungan. Namun para imam di sini tidak hanya mereka tidak menghidupkan si pembunuh, tapi juga mereka membunuh orang yang tidak bersalah. Mereka membunuh di jalan ke Sikhem. Demikianlah kita menemukan penjarahan dari luar dan pencurian dan penipuan dari dalam.
Keadaan spiritual yang merosot. Sayangnya ini adalah umat Allah yang memiliki hukum Taurat dan dibedakan dari bangsa-bangsa di dunia. Mereka memiliki imam, memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi sayangnya mereka tidak mendapat manfaat dari itu. Ia berkata, dan tak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Apa yang kita lihat di bagian ini? Manusia terkadang lupa, mengabaikan atau tidak ingin mengingat bahwa Allah melihat dan mengetahui segalanya. Bahkan Allah mengetahui semua seluk-beluk dan karena itu dia berkata, dan tidak terpikir karena meskipun jika mereka bijaksana seperti dalam Mazmur 4 ayat yang keempat berkata-katalah, dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Revisi program harian Anda ketika Anda berada di tempat tidur Anda untuk bertobat atas dosa-dosa Anda. Periksa diri Anda. Periksa diri Anda. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka adalah orang-orang jahat. Allah tidak melihat kita. Faktanya Allah melihat dan mengetahui segalanya. Mungkin yang menonton kita sekarang mengatakan inilah yang terjadi dengan orang-orang zaman dahulu. Saya menemukan sekarang bahwa Allah melihat saya. Ya, Kejahatan dan dosa-dosa saya berada dalam terang wajah Tuhan. Allah mengingat semuanya itu dan saya mengetahuinya dengan baik. Keadaan burukku terungkap di hadapan wajah Allah. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Siapa yang menutupi semua ini dari mata Allah? Bagaimana dosa-dosa ditutupi dari wajah Allah yang kudus? secara negatif saya mengatakan apa yang Alkitab katakan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Secara positif saya mengatakan apa yang saya katakan dalam pasal 55. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Atas dasar apa? Berdasarkan korban dipersembahkan di Kalvari dan Kristus menanggung dosa semua orang yang bertobat dan percaya. Demikianlah barang siapa bertobat atas dosa-dosanya dan percaya kepada Kristus dan berlindung kepadanya akan mengetahui bahwa Kristus telah menanggung dosa-dosanya 2000 tahun yang lalu ketika dia digantung di kayu salib bagi dia. Saya tidak berpikir ada kabar yang lebih baik menunjukkan daripada itu. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Oke, terima kasih. Ayat 3 mengatakan mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina, bagikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Mohon komentari kata-kata ini, kami butuh beberapa penjelasan. Silakan. Mempertimbangkan itu raja jahat dan begitu istananya, jadi tidak mungkin ada cara lain seperti yang mengingatkan kita dengan Herodes yang jahat yang mengadakan perjamuan dan mengundang putri Herodes untuk menari. Ini adalah Markus pasal yang ke-6. Dia menyenangkan para tamu. Mengapa? Karena mereka jahat seperti Herodes. Di sini dia juga berkata, mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Lalu sebagai akibat dari penyembah berhala yang menembus dalam diri mereka, dia berkata sekaliannya mereka orang-orang berzina bagikan dapur perapian yang menyala terus. Dengan demikian ketidakmurnian yang ada dalam diri mereka membuat mereka terbakar sebagai akibat dari ketidakmurnian dan kejahatan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Apa yang dilakukan tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Inilah yang Tuhan lakukan. Dia melihat penyembah berhala dalam diri mereka sejak awal sejarah mereka, tapi dia bersabar sampai adonan beragi. Jadi, apakah umat Israel pada awal sejarah mereka memiliki kecenderungan menyembah berhala? Ya, sayangnya Ada di itu Mesir. ada. Ketika mereka berada di Mesir, mereka menyembah berhala. Segera setelah mereka meninggalkan tanah Mesir dan Musa meninggalkan mereka. Setelah 40 hari mereka berkata kepada Harun, buatkanlah Benar. Allah untuk kami. Untuk berjalan di hadapan kita, karena orang ini, Musa, kita tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Dia membuatkan mereka anak lembu emas dan mereka menari di sekelilingnya. Kita baca dalam Amos pasal 5, apakah kamu persembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun? Di padang gurun itu, hai kaum Israel, sebenarnya malahan kamu mengusung kaum Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Jadi mereka adalah penyembah berhala ketika mereka di tanah Mesir, di padang gurun, dan ketika mereka memasuki negeri itu, Allah bersabar terhadap mereka agar mereka dapat bertobat. Akhirnya, kerajaan Efraim dan Samaria dipisahkan dari Yehuda. Kemudian mereka membuat 2 anak lembu. Tidak perlu Tuhan, bait suci, korban, atau imam. Kita akan melakukan penyembahan sesuai keinginan
dan hasrat kita. Saudara Yosef, ayat 5 dan 6 berkata, pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mohon komentari ayat 5 dan 6, Saudara Yosef. Nah, komentar terbaik adalah apa yang Allah segala kemuliaan bagi dia. Katakan dalam Yohanes 10, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Di sini kita melihat sejauh mana kejahatan telah Para terjadi. pemuka dan raja. Ya, pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dan anggur. Sebaiknya mereka minum anggur, mereka menjadi sakit. panas, mereka bangun sakit karena banyak anggur yang berpengaruh pada pikiran mereka. Kita tidak melupakan apa yang Raja Belshazzar lakukan menurut Daniel pasalnya yang kelima. Dia menjadi mabuk dengan menggunakan perabot-perabot kudus rumah Tuhan. Oke, anggur mempengaruhi pikirannya sehingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia adalah penyembah berhala yang tidak mengenal Allah. Namun, bisa-bisanya seorang raja bagi umat Allah menjadi seperti itu. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Sungguh suatu tragedi. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Benar. Seperti yang kita baca dalam Yesaya 34 tentang gembala-gembala jahat yang memberi makan diri mereka sendiri dan tidak memberi makan orang-orang. Apakah mereka individu-individu yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Allah atau mereka bahkan tidak memikirkannya, tetapi ia bersekutu dengan para pencemooh, mati mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala, semalam-malaman muka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Kemudian sedihnya, dia mengatakan di sini bahwa para pemuka setelah mereka minum dan tetap terjaga dengan raja. Mereka berniat untuk membunuh di pagi hari. Jadi sayangnya inilah yang kita baca secara rinci dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Semua orang membuat persekongkolan bagi raja untuk membunuhnya dan duduk di tahtanya. Iya. Dia membuat perjamuan besar, mereka akan tetap terjaga bersamanya dan mabuk, dan di pagi hari mereka akan membunuhnya duduk di tahtanya. Apa itu? Iya. Orang-orang seperti apa mereka? Inilah keadaan masa itu. Dengan demikian ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita keadaan kenajisan dan keadaan keganasan yang ada dalam diri umat itu pada umumnya. Dan dalam diri raja-raja dan para pemuka khususnya, Benar. dan umat itu jahat. Dari raja, para pemuka, hingga rakyat jelata. Inilah yang saya katakan tentang seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah. Jadi dari kepala, yaitu raja dan para pemuka, semuanya sakit dan lemah. Oke, kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Beberapa hari yang lalu, para pemirsaku yang murah hati, ketika kami mempelajari firman Tuhan, kami menegaskan bahwa tujuan Allah terhadap manusia adalah kebaikan dan kebahagiaan. Karena Allah tidak menciptakan manusia untuk kesengsaraan, seperti yang dipikirkan beberapa orang, tetapi menciptakannya untuk kemuliaannya. Allah menciptakan manusia untuk membuatnya bahagia. Kebahagiaan manusia secara langsung terkait dengan manusia berada dalam hubungan yang hidup dengan Allahnya. Ingatlah bahwa apa yang mengusir manusia dari taman ke bumi adalah dosanya, keinginannya untuk merdeka dari Allah. Manusia mencoba menjangkau Tuhan dengan banyak cara. Dia berpikir bahwa kebahagiaan adalah langkah terakhir dalam hidupnya setelah dia memenuhi semua ketetapan agama. Namun, Alkitab mengejutkan kita dalam banyak cara yang sulit karena menunjukkan kepada kita bahwa Allah lah yang menolak usaha-usaha kita. Karena Allah berkata, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Hosea 6 ayat 6. Ayat 8 mengatakan Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar dan tidak dibalik. Kita membutuhkan penjelasan ayat ini. Efraim, yaitu Israel, Saudara Yosef, bangsa Israel telah mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim adalah roti yang tidak dibalik. Apa arti perumpamaan yang aneh ini? Saya ingat perkataan Bileam, apa yang dikatakan tentang orang-orang itu. Lihat suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Mengapa mereka tinggal sendirian? Mengapa mereka tidak bergaul di antara bangsa-bangsa lain? Karena jika mereka bercampur di antara bangsa-bangsa lain, mereka akan terpengaruh oleh kejahatan
Bangsa-bangsa ini, apel yang membusuk dapat menyebabkan pembusukan pada seluruh kotak apel yang baik, sementara yang sebaliknya tidak benar. 99 apel yang baik tidak akan membuat apel yang buruk menjadi baik. Oleh karena itu, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Ini adalah masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru mengajarkan kita perlunya memisahkan diri dari kejahatan. Misalnya dalam 1 Korintus 15, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, baik dalam pengajaran, moral, ataupun perilaku jika ada pencampuran dengan orang-orang jahat. Maka kita tidak akan mengubah mereka. Merekalah yang akan mempengaruhi kita secara negatif. Oleh karena itu dia berkata, Efraim adalah roti yang tidak dibalik. Roti atau kue yang dimasak di atas batu yang dipanaskan biasanya rasanya sangat enak. Ini sangat lezat karena dimasak di kompor atau di atas batu yang dipanaskan. Namun, sayangnya kue ini tidak dibalik karena mereka lupa untuk membaliknya. Itu hangus di satu sisi. Itu hangus di satu sisi, sementara di sisi lain masih mentah. Saya pikir ada banyak gambaran tentang ini. Misalnya orang yang berpegang pada pengajaran dan perilakunya hancur. Apa yang kita Dualitas, sebut? Saudara Yosef. Itu dualitas. Saya pikir ini adalah kasus sepanjang masa, tetap sampai Ya. sekarang. Itu ada sampai sekarang, Dualitas. tentunya. Seperti yang Anda temukan, dia begitu ketat dalam hal-hal dan rincian yang terbaikan. Apakah ini kesalehan? Benar. Akankah kesalehan membuat saya begitu kejam terhadap orang-orang yang berbeda dari saya dalam pandangan, sementara saya secara moral hancur? Inilah roti yang tidak dibalik. Ini adalah suatu gambaran dan kita dapat menunjukkan gambaran lain juga untuk dualitas ini. Itu hangus di satu sisi, sementara di sisi lain mentah. Bagaimana ini bisa dimakan? Bagaimana Allah dapat menemukan kepuasannya dalam diri orang seperti itu? Ini adalah masalah yang sangat serius yang dihasilkan dari pencampuran di antara bangsa-bangsa. Ia berkata setelah mengatakan tentang mereka, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban. Kekuatannya tidak habis termakan, tetapi ia sudah banyak beruban. Banyak uban di sana-sini. Apakah Anda melihat rambut uban padanya? Nah, Alkitab ingin mengatakan bahwa kekayaan telah hilang seperti halnya kekuatan. Bagaimana kekuatan dapat hilang? Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Lalu bagaimana kekuatan bisa hilang? Rambut uban di sana-sini dan ia sendiri tidak mengetahuinya. Faktanya ada dua tragedi bahwa kekayaan kekuatan hilang dari orang percaya. Namun tragedi yang lebih besar adalah dia tidak mengetahuinya. Ini milan kita akan kitab Hakim-Hakim dan kitab Wahyu. Dalam kitab Hakim-Hakim, salah satu pahlawan yang adalah seorang nazir Allah sejak dari kandungan ibunya yaitu Simson, dia adalah orang yang terkenal. Bahkan sulit bagi siapapun untuk membaca ceritanya tanpa menangis karena ada banyak hal yang diharapkan dari orang itu. Namun sebagai akibat dari mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa dan tidak menghakimi dirinya sendiri, hasilnya adalah orang-orang luar memakan habis kekuatannya tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Karena Alkitab mengatakan bahwa Delila telah memotong rambutnya. Tuhan telah meninggalkannya, kekuatannya meninggalkannya, tetapi itu menyampaikan sebuah ekspresi yang sangat berpengaruh. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ia meronta, tapi sudah terlambat. Orang-orang Filistin menawannya dan hal pertama yang mereka lakukan adalah mencungkil matanya. Dia yang tidak menghakimi matanya dengan tidak melihat pemandangan apapun, matanya dicungkil. Iya. Ini mengenai kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Wahyu kita membaca tentang malaikat jemaat Laodikia. Mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kurangkan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Lalu perhatikan kata dan tidak tahu. Itu adalah gambaran yang sama. Ayat 10 begitu mengerikan, Saudara Yosef. Ya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari dia setelah semuanya ini. Terlepas dari semua penghinaan dan kesombongan yang mempermalukan wajahnya, mengapa mereka tidak kembali kepada Tuhan ataupun mencari wajah Tuhan? Mengapa? Ini yang kita akan apa yang dikatakan dalam Yesaya 1. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad? Saat Tuhan mengulurkan tangannya dan mukul, dia akan mengharapkan kita untuk kembali kepadanya. Umat itu tidak kembali lagi pada dia yang memukul mereka. Oleh karena itu ia berkata kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya. Namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari dia, kendati semuanya ini
Sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana kembali kepada Tuhan karena adanya roh perjinahan dalam diri mereka seperti yang kita lihat sebelumnya. Setelah dia menyamakan Efraim dengan roti yang tidak dibalik, dan Alkitab mengatakan dia ada uban di sana-sini, tetapi dia tidak mengetahuinya. Dikatakan dalam ayat 11, Efraim telah menjadi tolol, tidak punya hati, dengan memanggil kepada Mesir dan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Kata-kata ini menakutkan, Saudara Yosef. Ya. Apa yang Anda lihat dalam gambaran-gambaran yang dilukiskan tentang Efraim, Israel? Nah, menyamakan orang percaya dengan burung merpati adalah perumpamaan yang dikenal dalam Alkitab. Jadilah tulus seperti merpati. Dan dalam kitab Kidung Agung Salomo, pengantin pria memuji pengantin wanitanya. Karena dia memiliki mata merpati dan dia sendiri seperti burung merpati dalam kepolosan dan kelembutan. Namun di sini berbicara tentang Efraim sebagai burung merpati, tolol dan tak punya hati. Faktanya, merpati berbeda dari burung-burung lain karena mereka memiliki hati. Oleh karena itu dalam kitab Kasih, kitab Kidung Agung, merpati banyak disebut, tetapi ketika seekor merpati bodoh tanpa hati, ia akan meninggalkan temannya, sarangnya, dan akan terbang tanpa tujuan. Ini sangat menyedihkan. Sayangnya Efraimlah yang menjauh dari Allahnya. Efraim telah menjadi merpati bodoh, tidak memiliki hati dengan manggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur, ujung timur dan ujung barat. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Tidak, mereka tidak mengenal Tuhan. Karena itu dia berkata, aku akan menghajar mereka seperti yang telah didengar jemaat mereka. Atau menurut kata-kata yang mereka dengar di sinagoga mereka, karena mereka beribadah di sinagoga dan mendengarkan perkataan Taurat. Aku akan mendisiplinkan mereka menurut laporan yang dibuat kepada sinagoga mereka. Menurut apa yang mereka ketahui. Menurut apa yang mereka Jadi ketahui. perintah-perintah Allah tidak asing bagi mereka, Ya. sebagai akibat dari melanggar perintah Allah. Benar. Mari kita ambil satu pertanyaan dari hadirin. Ayat 16, mereka berbalik tetapi tidak kepada yang maha tinggi. Mereka adalah seperti busur tipu, pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Tolong jelaskan kepada kami maksud dari kepada yang maha tinggi. Silakan Saudara Yosef, kami butuh penjelasan ayat 16. Nah, mereka berbalik tetapi tidak ke yang maha tinggi. Nabi banyak bicara tentang berbalik. Misalnya di akhir pasal 5. Dalam kesesakannya mereka akan menunjukkan aku. Pasal 6 persis. Setelah ayat ini, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Tuhan. Yang tuntut adalah berbalik. Bukan sekedar berbalik, tetapi berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada yang maha tinggi. Mereka berbalik, tetapi tidak kepada yang maha tinggi. Berbalik menunjukkan perubahan jalur. Hal ini sendiri baik, tetapi bukan sebuah perubahan jalur dalam jalur manapun. Yang dituntut adalah bahwa Anda mengubah jalur Anda sehingga Anda berbalik kepada yang Kepada maha Tuhan. tinggi. Maka bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan agar dosa-dosamu dapat dihapuskan. Namun sayangnya mereka membuat beberapa perkembangan. Beberapa perubahan. Mungkin mereka membuat apa yang beberapa orang sebut pembauran, tetapi itu sama sekali bukan pembaruan. Mereka tetap apa adanya. Jadi mereka berbalik, tetapi tidak ke yang maha tinggi. Dikatakan tentang Yudas Iskariot bahwa iblis telah masuk ke dalamnya. Mengapa iblis masuk ke dalam dirinya? Karena Kristus sama sekali tidak memasuki kehidupan Yudas di waktu manapun. Benar. Jika Kristus berada dalam hati Yehuda, Iblis tidak tidak akan ada tempat bagi memasukinya. iblis untuk masuk. Namun Benar. jika seseorang meninggalkan rumahnya kosong, bersih, dan dekorasi, maka iblis akan memasukinya. Mereka berbalik dan bukan kepada yang maha tinggi. Lalu apa hal pentingnya di sini? Akan ada jatuh lagi dan lagi karena berbalik harus kepada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengharuskan kita berbalik kepadanya dan inilah yang Nabi katakan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Benar. Puji Tuhan, kitab ini tidak berakhir tanpa perkataan manis ini. Hai Israel, kembalilah kepada Tuhan Allahmu karena engkau telah jatuh oleh kedurhakaanmu. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. Ini adalah sebuah panggilan Amin. untuk kita semua berbalik. Amin. Saya berdoa pemirsa mendengarkan panggilan ini dan semua orang berhasil berbalik sebelum pintu kasih karunia ditutup. Itu benar. Pintu akan Benar. ditutup segera. Tuhan Ya. memberkati, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Ayat 8 berbicara tentang Efraim atau kerajaan Israel
Dikatakan tentang hal itu, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Apa yang perumpamaan ini tunjukkan tentang bangsa itu? Sebagaimana Tuhan memperingati mereka untuk mencampurkan diri di antara bangsa-bangsa lainnya karena itu akan membuat mereka jatuh dalam kejahatan mereka, namun Efraim mencampurkan diri di antara bangsa-bangsa lain. Kedua, dia menjadi roti yang tidak dibalik, roti resat yang dipanggang di atas batu panas, namun intinya di sini adalah bahwa roti itu tidak dibalik. Ini menjadi mentah di satu sisi sementara sisi lain hangus dan menunjukkan dualitas secara umum, ketat dengan sesuatu tapi sangat longgar pada hal yang lainnya. Baik. Saudara Yosef? Benar. Baik. Ayat 9 juga berbicara tentang Efraim atau bangsa Israel. Dikatakan ia sudah banyak beruban tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Apa arti ia sudah banyak uban? Kita belajar bahwa sudah banyak beruban berarti bahwa dia menjadi tua dan kekuatannya menjadi berkurang dan kelemahannya dan nampak ia tidak padanya. mengetahuinya. Saudara Yosef, Benar. kerajaan itu telah menua dan Ya. menjadi lemah. Ya. Ayat 11 berbicara tentang Efraim, kerajaan utara, Israel. Ia menjadi burung merpati yang tolol saat pergi ke Asyur. Apa yang dimaksud dengan burung merpati yang tolol? Seekor merpati bodoh tanpa hati. Merpati menonjol dalam hal kesederhanaan dan kasih sementara mereka berpaling dari Allah dan kasih Allah. Baik. Bagaimana Saudara Yosef? Itu benar. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Tuhan Saudara berkatimu. Yosef. Pemirsa terkasih, sebagai akibat dari kelemahan ekstrim ini dalam diri bangsa Israel, sudah banyak beruban tetapi mereka sendiri tidak mengetahuinya. Mereka telah menjadi lemah, dipermalukan, dan diasingkan sebagai akibat dari kejahatan ini. Mereka menjadi roti yang tidak dibalik, mereka menjadi tidak memiliki rasa. Oleh karena itu orang-orang ini sekarang menderita dan akan menderita. Namun pelajaran bagi Anda dan saya adalah, kita harus menjadikan ini peringatan, karena kekudusan adalah mata uang yang kita gunakan untuk berurusan dengan Allah. Saat kita membaca tentang sejarah bangsa ini, kita seharusnya tidak sekedar mempelajari sejarah saja, tetapi agar dapat menjadikannya peringatan, bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tetapi, bangsa ini ketika mereka memutuskan untuk berbalik, Alkitab mengatakan mereka mengambil keputusan untuk berbalik, tetapi bukan untuk berbalik kepada Tuhan. Berhati-hatilah, Anda mungkin merupakan bagian dari suatu kesatuan yang sungguh ada, tapi bukan milik Yesus Kristus. Atau bersedia menjadi bagian dari suatu denominasi yang bukan milik Yesus Kristus. Atau mungkin Anda ingin bangkit dan keluar dari dosa-dosa Anda untuk melekat kepada suatu komunitas yang tidak berpegang pada Yesus. Jika Anda berada di suatu tempat di mana tidak ada kekristenan, tidak ada gereja, tidak ada pengakuan tentang keberadaan Kristen di negaramu, Anda adalah milik Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya yang akan membawa Anda ke surga. Anda tidak perlu pergi ke tempat manapun dan menjadi bagian dari entitas manapun untuk menjadi milik Yesus Kristus. Terimalah Kristus sebagai juru selamat pribadi bagi hidup Anda, maka Anda akan menjadi salah satu keluarga Allah. Tempatmu terjamin di surga. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.